Halo, dengan Santoso Huta Barat, kita ada dalam serial coaching Ciptakan Kebiasaan Hebat Setiap Hari. Coaching ini adalah rangkaian untuk setiap orang yang ingin belajar membangun kebiasaan-kebiasaan hebat setiap hari. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, dengan berbagai macam segmen, profesi, pendidikan. Semua materi ini akan sangat mudah untuk diterapkan. Saya akan membagikan secara praktis contoh-contoh bagaimana kita bisa membangun kebiasaan hebat dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Untuk serial kali ini, saya akan menyajikan satu teknik yang sangat ilmiah namun sangat praktikal. Dengan serial coaching Ciptakan Kebiasaan Hebat Setiap Hari, melalui analisa psikometrik terapan, kita bisa belajar untuk merencanakan. Kita akan bisa mengubah satu karakter buruk menjadi karakter yang baik. Jangan khawatir, Anda akan bisa mengikuti dengan baik. Dan jika Anda ingin mengikuti secara mendalam dan detail, bisa menghubungi IC7 Academy dalam nomor yang akan kami sampaikan setelah acara ini. Kali ini, saya akan membawa kita melihat ada satu hal yang sangat menarik untuk kita bisa pelajari. Kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Saya akan memberikan slide presentasi. Baik. Di dalam kehidupan setiap orang, manusia diciptakan memiliki kekuatan, memiliki karakter yang baik. Dan karakter yang baik itu adalah satu daya dorong untuk menjadi seseorang. Yang saya gambarkan dengan garis tebal dua, namanya disebut dengan mainstream. Dengan kata lain, mainstream ini merupakan sifat dasar, stream utama yang dimiliki oleh setiap orang. Misalkan, Anda memiliki keberanian, itu mainstream. Itu sangat baik diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Anda teliti, Anda seorang yang suka bergaul, atau Anda seorang yang mudah bekerja sama. Itu beberapa dari sekian banyak kekuatan atau mainstream yang dimiliki oleh setiap orang atau sifat dasar. Menurut teori Mendel, 30% sifat dasar itu diwariskan sampai generasi keempat di bawah kita. Nah, ternyata 70% sisanya itu memiliki peranan juga di dalam membangun kebiasaan sifat dasar ini. Tapi juga, jikalau kita tidak memiliki satu iklim yang positif untuk mengembangkan mainstream, maka ada 70% faktor lingkungan di mana itu akan membawa sifat-sifat dasar tadi seperti berani, mudah berteman, mudah kerjasama, teliti, itu keluar dari mainstream yang digambarkan dengan sebelah kiri dari garis tebal disebut dengan minus dan sebelah kanan dari garis tebal disebut dengan plus. Kedua ini disebut dengan faktor lingkungan, 70% mempengaruhi. Misalkan seorang bernama Budi memiliki sifat dasar berani, tapi dia tinggal dalam satu rumah di mana dia tidak diberi ruang gerak untuk mengekspresikan keberanian dia. Misalkan di dalam menciptakan satu karya. Kenapa? Karena ayahnya begitu overprotective. Kalau Budi diizinkan menciptakan satu karya, maka dia akan bisa keluar dari apa yang diinginkan oleh ayahnya. Akan menjadi orang yang tidak bisa diatur, akan menjadi bebas, akan menjadi orang yang akan sering keluar rumah. Padahal seorang ayah di sini ada seorang overprotective. Dia khawatir sekali anaknya akan mengalami masalah. Sehingga akhirnya keberanian Budi itu ditekan menjadi minus. Artinya yang harusnya dia punya sifat dasar berani tapi tenggelam. Kenapa? Tenggelam karena tekanan dari orang tua. Makanya keluar dari misi. Atau ada juga tipe orang tua yang membiarkan begitu rupa sehingga Budi ini terlalu bebas untuk berani. Akhirnya dia keluar rumah, dia tidak pulang ke rumah karena begitu sibuk sekali karena dia ingin mengerjakan sesuatu idenya menjadi sesuatu yang nyata. Ini terlalu berani. Ya. Misalkan dia ingin seorang Budi berani, dia akan ingin naik ke Gunung Himalaya, ya. Tapi dia tidak melihat cuaca yang sangat baik. Karena keinginannya kuat,
dia ingin merilis keberaniannya, dia pergi dalam keadaan musim dingin, dan itu berbahaya sekali. Terlalu berani disebut dengan plus, artinya dia keluar dari mainstream. Bayangkan kalau faktor lingkungan ini dibiarkan begitu saja, ekstrem kiri minus, ekstrem kanan plus, di dalam satu rumah atau dalam satu organisasi atau dalam perusahaan, maka orang-orang seperti ini akan menjadi orang yang sulit diatur, orang yang ingin terlalu berlebihan, ya kan, terlalu berani atau kurang berani. Bayangkan kalau terjadi pada anak-anak Anda juga di rumah yang sudah punya anak. Bagaimana kalau anak kita ini kurang berani, penakut, atau terlalu berani, nekat akhirnya kan? Maka dia menjadi orang-orang yang sulit. Nah, hari ini kabar baiknya, ya, saya akan mencoba membantu semua Anda yang melihat di tayangan saya ini. Bagaimana caranya? Nah, di dalam belajar karakter manajemen, setiap orang itu bisa mengelola karakter buruk dan diproyeksikan menjadi karakter baik atau sangat baik dalam proses coaching. Seseorang yang tidak berani akan bisa menjadi berani, atau seorang yang terlalu berani akan kembali menjadi berani. Bahkan kita bisa mengcopy karakter-karakter hebat orang-orang terkenal di dunia. Misalkan Bill Gates, ya, terkenal sangat teliti, sangat brilian, atau seorang seperti Donald Trump yang berani merobos. Kita bisa duplikasi karakter-karakter itu dan kita bisa masukkan ke dalam seseorang yang ingin menjadi seperti mereka dalam proses yang disebut dengan teknik responding dengan manajemen karakter. Caranya gimana? Ada satu ilmu yang namanya ilmu psikometrik. Itu satu ilmu untuk mengukur perilaku seseorang, ya, dalam keadaan normal, dalam keadaan tertekan, dan juga dalam keadaan sehari-hari di hadapan orang banyak. Ilmu ini bisa dilakukan pengukuran dengan alat atau dengan aplikasi, dan kemudian keluar hasil yang akan bisa mengindikasikan apakah itu seorang yang berani, takut, terlalu teliti, kompromi, seorang yang mudah bekerja sama, seorang yang sangat populer, dikenal baik, suka berteman. Itu banyak sekali. Menurut ilmu teori perilaku ada variasi kepribadian sebanyak 1296 tipe kepribadian. Banyak sekali, sehingga kita bisa melihat akan banyak ragam sifat-sifat dasar atau temperamen atau mainstream. Yang terpenting adalah di tengah lingkungan yang begitu dinamis hari-hari, seorang yang pemberani harusnya berani menghadapi situasi. Tapi kalau seorang yang pemberani itu jadi penakut karena faktor lingkungan seperti rumah yang tadi, atau terlalu berlebihan, tidak ada regulasi di rumah sehingga dia terlalu berani dan aneh, maka diperlukan namanya kemampuan untuk manajemen karakter. Dengan ilmu psikometrik kita bisa lakukan. Sebagai contoh, ya, di sini hasil alat ukur psikometrik, ya, ada 12 angka. Apa tuh angka atau segmen yang masing-masing ada di tiap warna. Di sini Anda lihat ada warna merah, kuning, hijau. Ini bukan warna-warna balon, tapi warna merah tuh kuning, hijau, ungu menggambarkan dimensi perilaku. Misalkan merah, ini dimensi perilaku yang punya karakteristik disebut dengan leader spesialis. Merah ini orang yang berani, visioner, tegas, tidak menunda. Kemudian kuning dikenal dengan public spesialis. Dia mudah berteman, mudah empatik, mudah komunikasi, ya, persuasif. Kemudian hijau dikenal dengan supporter spesialis. Ini orang yang mudah berteman, secara pasif, tim kerja, dia player, ya, sebagai good player dalam tim kerjanya, pendamai, tenang, ya, setia kawan. Sedangkan ungu dikenal dengan technician spesialis, orang yang teliti, detail, sistematis, analitis, kritis, dan sebagainya. Banyak sekali kekuatan mereka. Dan tiap-tiap warna ini, saya beritahu Bapak Ibu, itu bisa diukur tingkat kekuatannya dari 1 sampai 6. Jadi batasnya cuma 6. Ya, 1 tuh kurang, sangat kurang, 2 kurang, 3 transisi cukup dan kurang. Sedangkan 4, 5, 6 itu baik, sangat baik. Ya. Jadi kalau ada angka-angka di sini yang punya angka
3653 itu artinya setiap warna ini bisa muncul bisa enggak ketika dia ada dalam perilaku hidup sehari-hari. Jadi ada derajat seperti cat dinding warna merah dari 1 sampai 6, dari yang encer sampai yang kental. Demikian juga dalam ilmu karakter, kita bisa menilai seseorang ini sangat kuat, sangat berani, cukup atau kurang berani, atau nggak muncul keberanian. Itu dia dari angka-angka ini, angka 1 sampai 6. Nah, kita lihat contoh di sini di depan Anda semua, ya, ada angka temperamen. Di T ini temperamen. Temperamen itu adalah bawaan orok, sifat-sifat dasar yang dibawa sejak lahir. Itu diwariskan dari generasi keempat sampai generasi pertama, maksud saya sampai keempat. Ya, itu temperamen. Jadi bisa dibaca lewat pengukuran ini, dan ini terkandung dalam sumber informasi genetik dalam tiap manusia, itu dalam sel. Sedangkan karakter ini C itu adalah respon orang di saat tertekan. Misalnya dia sedang banyak pekerjaan, banyak PR, masalah keluarga, konflik, hubungan, dan segala macam. Dan personality digambarkan P ini menggambarkan bagaimana orang berperilaku di hadapan orang banyak karena tuntutan situasi. Misalkan karena tuntutan pekerjaan, dia harus bisa ngomong, tuntutan pekerjaan dia harus bisa detail, teliti, tuntutan sebagai pelajar dia harus bisa belajar matematika, sebagai pemimpin dia harus bisa memimpin, dan sebagainya. Itu namanya personality. Nah, ketika temperamen, karakter personality bersatu, maka akan terbentuk satu ragam ekspresi manusia itu sendiri, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat tadi, misalkan gini, kalau hasilnya di sini ada temperamen, ya, merah 3, kuning 6, hijau 5, ungu 3, kita bisa lihat dua warna tertinggi di bagian temperamen ini yang ditandai dengan angka yang ada di tiap warna. Berarti kalau kita lihat M3, K6, H5, U3, maka dua warna tertinggi adalah K6 dan H5 karena angkanya yang tertinggi 6 dan 5. Ya. Nah, sedangkan yang merah yang menggambarkan kepemimpinan tadi itu tidak muncul karena dia warnanya angkanya 3. Sedangkan ungu yang teliti tadi, yang disebutkan dengan teliti, detail, tidak terlihat karena warnanya 3. Jadi kalau dia berperilaku di depan orang, ya, merah itu bahkan dia tidak bisa memimpin, dia tidak bisa tegas, dia tidak punya visi yang jelas. Sedangkan ungu, dia kurang teliti, kurang sistematis, kalau ngomong belepotan dan segala macam. Nah, di sini itu terlihat. Sedangkan yang munculnya kuning dan hijau, kuning 6 lagi. Jadi artinya orang ini mampu berteman, orang yang supel, komunikasi bagus, good communicator, dan juga dia seorang yang mampu berempatik, mudah berempatik sama orang, mudah gampang belas kasih, seorang yang persuasi, gampang meyakinkan orang lain, jadi sales gitu ya barangkali. Ditambah juga dia warna hijau, orang yang mau kerjasama, setia kawan, toleransi. Namun ketika dalam keseharian, satu kali dia menjadi seorang ketua regu, ya, atau tim leader, maka dia akan kesulitan dalam memimpin. Dia akan memimpin dengan karakteristik kuning hijau. Dia seorang yang bisa emosional memimpin atau moody. Ketika memimpin bisa moody. Misalkan teman kerjanya, anggotanya nggak mau taat sama dia, marah-marah, atau dia sedih atau menangis, dia nggak mau memimpin lagi. Moody itu bicara up and down emotion karena dipengaruhi faktor situasi. Ya. Bagaimana kalau seorang pemimpin seperti itu? Maka anggota timnya akan bingung mau bawa dia kemana, tim ini mau kemana, arahnya kemana. Nah, seringkali kuning hijau ini bekerja bukan dengan target, tapi dengan perasaan. Ini bermasalah sekali. Sehingga akhirnya tergantung mood dan jarang, ya, bukan jarang ya. Seringkali akhirnya memang orang seperti ini akan sulit mencapai target. Gampang diombang-ambingkan dengan konflik, ya, dalam timnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya ketika Anda menjabat sebagai pemimpin atau tim leader, sementara Anda tidak punya mainstream atau sifat dasar untuk menjadi pemimpin, yaitu dia harus berani, visioner, tegas, tidak menunda. Sementara Anda seperti kuning 6, hijau 5, seorang yang emosional, seorang yang mudah berkawan, seorang yang empatik, itu perlu dalam pemimpin, tetapi kurang dalam leadership. Maka saya punya tips hari ini dengan satu teknik yang namanya teknik respon. Ya, kita ingat di sini adalah M3, K6, H5, U3, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus lebih dulu membuat rencana. Ya, rencana kita apa? Rencana kita di sini adalah bagaimana orang seperti ini, disebutlah ini simulasi, ya, simulasi cipta kebiasaan hebat, ya.
namanya Budi misalnya. Oke. Nah, Budi ya. Nah, di sini kita akan lihat ya, bagaimana caranya. Ya, kita buat proyeksi. Kita akan mengubah dari dalamnya, bukan dari luar ke dalam. Prinsip kerja daripada mencipta kebiasaan seperti ini, mengubah satu karakteristik dari dalam keluar, ya, inside out. Dengan cara kita membuat perencanaan, mengubah angka-angka warna ini atau segmentasi ini menuju kepada kualifikasi yang diminta sebagai seorang tim leader, yaitu merahnya harus kuat. Nah, makanya saya proyeksikan ya, kita akan bisa ubah. Pertama, Anda harus menemukan dulu kekuatan kelemahan dari diri Anda dengan tes yang namanya denarium atau psychometric test. Kalau Anda ingin melakukan tes, bisa menghubungi saya di IC7 Academy. Anda akan menemukan hasil seperti ini. Anda akan melihat kekuatan yang di diri Anda dan bisa diimplementasikan dalam berbagai macam kebutuhan dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam relasi sosial, banyak sekali. Nah, kita contoh temukan seperti ini. Ya, nah, kita ingin Budi menjadi seorang team leader, tapi dia lemah dalam leadership itu warnanya. Namun kuat dalam sosialisasi dan kerjasama, tapi juga lemah dalam ketelitian dalam sistematika. Nah, kita akan bisa mengubah personality dia. Artinya, sekalipun dia seorang kuning hijau yang mampu berteman, yang supel, yang setia kawan, kerjasama tim, ya, dia akan menjadi seorang yang mampu memimpin. Kita lihat di sini berarti dia harus beresponding, menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan sebagai tim leader satu korporat atau perusahaan atau tim kerja, atau di sekolah mungkin yang sebagai ketua OSIS misalkan ya. Nah, berarti kita akan naikkan rencananya adalah di merah, karena merah itu tentang leader, maka kita akan naikkan ke angka yang muncul namanya 5 ya. Nah, 5 ya. Oke, ya. Nah, 5 ini kita turunkan ya supaya tidak emosional jadi 4, kemudian ini 4 dan ini bisa 4, atau ini yang 4 dan ini 5. Oke. Nah, kita punya target dalam proses coaching. Kasih gambar seperti ini. Dalam proses coachingnya, kita akan punya target proses coachingnya seperti ini. Ya, jadi panahnya sebelah kanan ini. Ya. Panah seperti ini ya. Oke. Nah, jadi Anda akan lihat hari ini Budi M3 ke 6 H5 U3. 6 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan paling cepat, Budi akan memiliki satu proyeksi, satu kenyataan melalui analisa psikometrik namanya ya, menjadi seorang pemimpin yang berani, visioner, tegas, kemudian dia teliti dalam membuat perencanaan kerja. Maka angka-angkanya yang kita rencanakan adalah M5 K4 H5 U4. Saya ulangi, M5 K4 H5 U4. Ini ada artinya. Jadi angka-angka ini dari 1 sampai 6 paling tinggi ya. Paling tinggi angka 1 sampai 6 ini menggambarkan derajat ekspresi. Apa? Derajat ekspresi. Nah, kita akan buat dalam prakteknya ya. Kita akan menjadikan seperti ini. Ini saya copy dulu ya target kita. Di halaman berikutnya saya akan tunjukkan kepada Anda semua seperti ini. Bagaimana bisa mencapai M5K4 H45? Maka kita harus membuat yang namanya proyek coaching. Apa? Proyek coaching. Ya. Kita akan buat coaching
membentuk budi. Nah, proses coaching ini kita bisa lakukan selama 4 sampai 5 bulan ke depan. Karena proses membentukkan satu kebiasaan baru dari seorang budi yang tidak berani, tidak tegas, kurang cepat melangkah, menunda, ya tidak visioner kerjanya, itu butuh waktu 4 sampai 6 bulan, tapi kalau mau efektif bisa 4 sampai 5 bulan. Sehingga kebiasaan baru terbentuk. Nah, untuk membentuk sebuah kebiasaan baru harus dimulai dengan sesuatu yang kecil. Dan itu praktis sekali. Dalam coaching itu adalah kompetensi manajemen kompetensi itu adalah bagaimana melakukan how to do-nya. Pertama berarti budi berangkat dari kuning 6, hijau 4 tadi, ya, dia punya semangat yang tinggi, maka dia harus bekerja dengan menetapkan target. Ya, target ini terukur dan jelas. Jadi bagi kuning hijau, bekerja dengan target itu satu bumerang, satu hal yang menakutkan, membosankan atau tidak menggairahkan, karena kuning itu tidak suka bekerja secara diatur, ya, atau punya target. Ya, semua bekerja dengan moody atau flowing, mengalir. Tapi seorang ketua, pemimpin regu harus punya target yang jelas. Ya kan, misalkan Anda seorang tim leader marketing, berapa dalam 1 bulan harus menjual 100 unit mobil, silakan, dengan tim kerja Anda bisa gerakan semua. Ya. Yang kedua, ya, Anda membangkitkan warna merah menjadi seorang leader dari kuning dan hijau yang Anda miliki. Ya. Anda harus bisa memobilisasi tim Anda melalui pembagian tugas atau delegasi. Oke. Yang ketiga, ya, Anda harus bisa bekerja secara sistematis. Artinya Anda harus gunakan SOP atau aturan yang berlaku secara berurutan. Jangan gunakan cara sendiri, sementara perusahaan Anda, organisasi Anda sudah punya regulasi, Anda tidak boleh buat sendiri, Anda harus bekerja. Nah, lakukan 3 poin saja dalam 4-6 bulan. Cara berulang-ulang dengan menggunakan satu metode habituasi. Habituasi itu membiasakan sesuatu yang tidak biasa. Karena budi ini seorang yang flowing, seorang yang moody, seorang yang suka berteman, empatik, tapi ketika diberi tanggung jawab sebagai tim leader, maka dia akan mengerem semuanya itu. Dia harus munculkan tabiat karakter kepemimpinan atau merah dengan satu, bekerja dengan target, harus bisa, ya, terbiasa dengan membuat di atas kertas action plan dalam triwulan pertama, apa yang dilakukan, PIC siapa dan targetnya. Lalu yang kedua, mobilisasi tim Anda, ya, tempatkan mereka di dalam kapasitas, dalam peran mereka, di dalam bakat, dalam kemampuan mereka masing-masing, dan buat tali hubungan atau meeting point atau koordinasi satu sama lain secara sistematis. Yang ketiga, bekerja dengan sistematis, biasakan bekerja sesuai regulasi, SOP digunakan, perhatikan do and don't-nya, maka Anda akan bisa mencapai target dengan baik dan benar. Bukan cuma baik tapi benar, artinya ada etika bekerja yang baik, ditaati, yang berlaku di satu organisasi yang Anda kerja atau Anda sedang ada di satu lembaga pendidikan. Nah, lakukan ini berulang-ulang, dan secara berulang sampai 4-6 bulan, maka saya yakin Anda akan mencapai satu kebiasaan baru, yaitu budi seorang tim leader yang berhasil, tim leader yang bisa memobilisasi, dan tim leader yang disiplin sehingga target-target Anda tercapai. Jadi kalau Anda punya pertanyaan hari ini, Anda bisa menghubungi saya, Santoso Huta Barat, di C7 Academy. Di belakang nanti akan kami sampaikan nomor kontaknya. Selamat belajar, ciptakan kebiasaan hebat setiap hari bersama Santoso Huta Barat, dan nantikan topik-topik berikutnya. Salam hebat, salam sukses.